Satria baru saja menutup pintu ruang tidur ketika seorang pramugari masuk ke kabin penumpang untuk memeriksa keadaan. "Maaf, Pak." Satria mendongak. 5 menit lagi pesawat akan mendarat, dimohon untuk duduk dan memakai sabuk pengamannya. "Iya. Terima kasih." Satria menjawab. Setelah pramugari cantik itu kembali ke kokpit, Satria membuka lagi pintu ruang tidur. "Sayang, kamu sudah selesai?" Sofia terlihat baru saja keluar dari kamar mandi. Setelah membenahi penampilannya yang sempat berantakan karena ulah Satria, dia cemberut namun tetap mengangguk. Satria terkekeh, masih saja merasa ingin menggoda istrinya meski sudah mengerjainya habis-habisan beberapa menit yang lalu. "Cepatlah, kita sebentar lagi mendarat." Satria mengulurkan tangannya, yang disambut dengan segera oleh Sofia. Mereka pun kembali duduk dengan tenang di kursi penumpang. Satria memasangkan sabuk pengaman di pinggang Sofia, dan setelah yakin semuanya aman, dia pun memasangkan sabuk miliknya. Pesawat perlahan terasa menukik, sepertinya sedang memulai pendaratan. Sofia berpegang erat pada lengan suaminya. Walau ini bukan yang pertama kalinya, tetap saja dia selalu menahan napas ketika hal itu terjadi. Baik ketika pesawat lepas landas ataupun akan mendarat. Sofia belum terbiasa. Pesawat pun mendarat dengan aman, dan beberapa menit kemudian mereka telah keluar dari bandara, memasuki Alphard hitam milik Satria, yang sudah menunggu sejak beberapa saat yang lalu, dan segera membelah jalanan malam Jakarta. "Apartemen, Pak Amir," ucap Satria, memerintahkan, yang dibalas anggukan oleh sang sopir. "Kenapa tidak langsung ke Bandung?" Sofia menyela. "Ini sudah malam, apa kamu tidak lelah?" Satria melihat jam di pergelangan tangannya yang sudah menunjukkan pukul 9 malam. "Besok saja, oke. Sekarang kita istirahat dulu di apartemen," lanjutnya. Sofia tak menjawab, lagi pula dirinya juga memang merasa sangat lelah. Perjalanan beberapa hari ini sungguh menguras tenaganya. Memulai perjalanan 2 hari yang lalu dari Bandung ke kampung ibunya, lalu sore harinya bertolak ke Jakarta, yang kemudian terbang ke Jogja tanpa jeda. Setelah itu, kembali ke Jakarta pada sore tadi, membuat energinya berkurang sangat banyak. Dia butuh istirahat. Sofia bahkan hampir tertidur di mobil saat mereka tiba di tempat parkir apartemen. Dengan gontai dia mengikuti langkah lebar Satria menuju lift yang kemudian melesat membawa mereka naik ke lantai paling atas bangunan tinggi itu. Sofia langsung merebahkan tubuh lelahnya di tempat tidur begitu dia selesai membersihkan diri, dengan masih mengenakan batrobe dengan rambut basahnya yang digulung terbungkus handuk. "Sayang, aku lelah." Ingin tidur, Sofia merengek ketika merasakan pergerakan di sampingnya. Satria yang merapatkan tubuh kepadanya. Pria itu tergelak, Sofia sedang menolaknya, tapi entah mengapa dirinya tak merasa kesal. Perempuan itu terlihat menggemaskan saat sedang kelelahan. "Baiklah, baiklah," katanya, yang kemudian menyelimuti tubuh istrinya hingga ke leher, membiarkannya istirahat untuk malam ini. "Sayang, tidak usah mengantar jika kamu sibuk. Biar Pak Amir saja." Sofia saat mereka sudah berada di dalam mobil yang melesat membelah jalanan ibu kota yang sudah padat pagi itu. "Iya, setelah dari kantorku, kamu pulang ke Bandung diantar Pak Amir. Lagi pula kamu harus bertemu Arfan dulu, bukan?" "Aku..." Sofia menunjuk dirinya sendiri. "Bertemu Arfan?" Satria mengangguk. "Untuk apa?" "Untuk bertanya tentang Mita." "Mita? Ah, tidak usah, itu bukan urusan aku." Sofia menggelengkan kepala. "Benarkah? Tapi aku tidak mau kamu salah sangka seperti kemarin. Aku hanya..." "Tanyakanlah sendiri kepadanya. Jika aku yang menjelaskan kamu mungkin tidak akan percaya." "Tidak usah, aku percaya kepadamu." Sofia mengeratkan tautan jari mereka. Satria menggeleng. "Tapi kamu akan tetap curiga nanti." Sofia pun terdiam dan menurut. Kini mereka memasuki gedung tinggi itu lagi. Tempat Satria mengendalikan semua bisnisnya. Ini kali pertama dirinya datang ke sana lagi setelah beberapa bulan. Setelah statusnya kini resmi menjadi istri Sapria yang sedang menggandeng tangannya dengan erat. Setelah perceraian antara Satria dan Lara pun resmi selesai. Semua orang yang berada di lobi kantor melirik ke arahnya. Tiba-tiba dia menjadi gugup.
Mendapat sapaan dan anggukan ramah dari karyawan yang berpapasan dengan mereka, membuat Sofia merasa canggung. Kepalanya sedikit menunduk dengan tangan yang meremat ujung dress yang dipakainya. Kenapa tiba-tiba dia merasa malu mendapat perlakuan semacam itu? Tagakkan kepalamu di hadapan semua orang. Satria berbisik saat mereka berpapasan dengan beberapa orang karyawan. Pria itu menghentikan langkahnya sejenak. Sofia mendongak. Jangan berjalan dengan menunduk, itu akan membuatmu direndahkan orang lain. Jari tangannya menyentuh bawah dagu Sofia, hingga wajah tirus itu sejajar dengan pandangannya. Aku hanya... Jangan selalu memikirkan tanggapan orang lain. Mereka tidak tahu seberat apa perjuanganmu. Yang mereka tahu hanyalah dirimu saat ini. Satria seperti mampu membaca pikirannya. Sofia menatap lurus wajah tegas di hadapannya. Suaminya sedang berperan sebagai seorang pemimpin sekarang ini. Kamu istriku sekarang, tidak boleh berjalan dengan menunduk. Biarkan semua orang melihatmu, agar mereka menghormatimu sama seperti mereka menghormatiku. Lanjut Satria, menegaskan posisinya kini. Mengerti? Dia menyentuh pundaknya. Sofia mengangguk. Mengerti. Satria tersenyum, lalu kembali meraih tangan kurus istrinya dan melanjutkan langkahnya memasuki lift khusus menuju ruang kerja direktur di lantai paling atas gedung itu. Arfan sudah lebih dulu tiba di dalam ruang kerja milik Satria. Dengan setumpuk dokumen yang sudah dia tata sedemikian rupa di atas meja kerja atasannya. Senyum manis menghiasi wajahnya begitu dua orang ini memasuki ruangan itu. Selamat pagi, Pak. Sapanya sambil mengangguk, lalu dia melirik ke arah Sofia. Hari ini perempuan itu tampak cantik, seperti biasanya. Mengenakan dress berwarna ungu yang dipadukan dengan blazer hitam. Pekerjaanku banyak hari ini. Satria langsung menghempaskan bokongnya di kursi kebesaran miliknya. Sementara Sofia memilih duduk di sofa yang berada di tengah ruangan. Seperti biasa, Pak. Bapak hanya tinggal menandatangani yang Bapak setujui. Jawab Arfan, yang berdiri tegak di depan meja atasannya. Satria memulai pekerjaannya. Kamu ada kegiatan apa hari ini? Tanyanya kepada Arfan, tanpa memalingkan perhatiannya dari berkas di tangannya. Tidak ada, Pak. Seharian ini saya di kantor. Jawab pria yang hampir genap berusia 30 tahun itu. Via, Satria memanggil istrinya yang tengah asyik membuka lembaran majalah lama di tempat duduknya. Iya. Bukankah ada yang mau kamu tanyakan kepada Arfan? Satria memulai percakapan. Apa? Tidak ada. Perempuan itu gelagapan. Arfan mengerutkan dahi. Bukannya tadi kamu ingin menanyakan sesuatu? Ah, tidak. Tidak jadi. Itu tidak penting. Katanya lagi. Satria terkekeh. Ada apa? Kini Arfan menghadap kepada Sofia. Tidak ada apa-apa. Masih menutupi rasa penasarannya. Arfan tertegun. Jelaskan siapa Mita kepadanya. Satria menyahut. Tubuh Arfan menegang. Mita. Kemarin dia mencurigaiku dengan Mita saat kami bertemu dengannya di Jogja. Satria menjelaskan. Arfan menoleh ke arah atasannya. Aku tidak mungkin berebut denganmu kan, Arfan? Lanjut Satria, diikuti kekehan kecil dari mulutnya. Tapi dia mencurigai aku memiliki hubungan dengan Mita. Mita. Arfan melirik lagi ke arah Sofia yang terdiam dengan kedua pipinya yang merona menahan malu. Dia tertangkap basah sedang mencemburui suaminya. Dia sudah dewasa sekarang. Aku mengizinkanmu mendekatinya lagi. Satria kembali berbicara. Arfan mendongak. Mita juga sudah lulus kuliah, aku rasa kita bisa memakai tenaganya di sini. Mungkin untuk membantumu. Kembali, Satria menyambung kata-katanya. Itu. Akan saya pertimbangkan, Pak. Kabari dia secepatnya, sudah lama dia menunggumu. Satria menghentikan pekerjaannya sejenak. Arfan mengangguk. Lalu dia melirik ke arah Sofia yang masih terdiam. Dulu Mita masih SMA waktu kami bertemu. Dan Pak Satria tidak mengizinkan aku mendekatinya karena dia masih di bawah umur. Arfan menjelaskan kepada perempuan itu. Sofia mendongak. Tidak usah khawatir, pria itu tergelak.
Lalu meninggalkan ruangan atasannya, di mana sepasang suami istri itu mungkin akan berdebat sebentar lagi. Satria merebahkan kepalanya pada sandaran kursi. Dia berhenti sejenak dari kesibukannya dengan berkas dan laptop kerjanya. Menatap perempuan yang asyik membolak-balikan majalah yang entah apa isinya. Atau entah dia mengerti isinya atau tidak. Sesekali Sofia mengerucutkan atau mengulum bibirnya. Lalu keningnya berkerut seperti memikirkan sesuatu. Apa yang kamu pikirkan? Satria menginterupsi kegiatan Sofia. Perempuan itu mendongak. Jangan berpikir macam-macam, Satria bangkit, lalu berjalan menghampiri sofa tempat istrinya berkutat dengan majalah-majalah dari bawah meja. Kenapa kamu bertingkah seperti cenayang? Sofia maka menjawab dengan pertanyaan. Maksudnya? Kini pria itu menduduki tempat kosong di samping Sofia. Kamu selalu membaca pikiranku, menebak-nebak. Tapi benar, kan? Sofia tersipu malu, kedua pipinya merona. Lalu dia menunduk untuk menyembunyikan wajahnya. Satria terkekeh, kamu cemburu. Entah mengapa hatinya berbunga-bunga mengetahui istrinya itu mencemburuinya. Dia menarik dagu Sofia agar dapat menatap lagi wajah merona perempuan itu. Bukankah itu wajar? Aku ini istrimu. Apa aku tidak boleh cemburu? Satria mengulum bibirnya kuat-kuat. Perempuan ini mengapa semakin hari malah semakin menggemaskan saja? Terutama karena kini dia tidak pernah menutupi perasaannya. Sikap manjanya, egonya, cemburu dan marahnya. Dan semua itu membuatnya merasa bahagia. Bahagia karena merasa dibutuhkan, dan merasa dicintai. Membuatnya merasa sangat berarti. Tapi hal ini membuatku sadar akan satu hal, Sofia melanjutkan. Apa? Tempatku di sisimu sungguh tidak aman. Katanya. Satria mengerutkan dahi. Kamu tahu, pria matang yang sangat mapan sepertimu akan menjadi magnet yang sangat kuat untuk menarik banyak perempuan untuk mendekat. Dan aku takut tidak bisa bersaing dengan mereka. Mengapa harus bersaing? Bukankah kamu istriku? Sebenarnya posisimu sangat aman. Kamu tidak tahu di luar sana akan ada banyak perempuan yang akan melakukan hal gila demi mendapatkan apa yang menarik bagi mereka. Ingatan Satria tiba-tiba tertuju kepada Dalara. Bagaimana perempuan itu juga melakukan banyak hal demi mempertahankan posisinya sebagai Nyonya Satria. Godaan bagimu sungguh berat, Tuan. Sofia mencondongkan tubuhnya ke arah Satria. Aku takut kamu tidak akan kuat, dan nantinya membuatku tersisih seperti Lara. Satria menatap wajah yang hanya berjarak 2 jengkal dari dirinya. Maka berusahalah untuk membuatku tetap kuat menghadapi godaan itu. Berjuanglah untukku agar tidak ada yang berani mendekat kepadaku. Kamu istriku, bukan? Kamu berhak mempertahankan posisimu sebagai Nyonya Niko. Ucapan yang telak menohok hati kecil Sofia. Apakah aku pantas melakukannya? Sofia menelusuri wajah pria itu dengan tatapan lembutnya. Sangat pantas. Apakah aku tidak terlalu serakah jika melakukan itu? Satria menggeleng, kamu berhak. Jangan pernah membiarkan aku berpaling sedetik pun darimu. Kamu yakin? Karena setelah ini aku akan sangat berusaha keras untuk mempertahankan posisiku di sampingmu. Benarkah? Apa kamu bisa? Satria menyeringai. Aku bisa. Baiklah, jangan pernah membiarkan siapapun mendekat untuk merebut posisimu. Itu pasti. Satria tersenyum. Kamu jangan menyesal telah memberiku izin semacam itu, karena aku akan sangat bersungguh-sungguh melakukannya. Sofia kini merapatkan tubuhnya dengan suaminya. Tidak akan, aku malah senang mengetahui kamu akan berusaha keras bertahan denganku. Aku akan sangat galak kepada siapapun yang mencoba mendekat kepadamu. Sofia mengancam. Aku tidak ada masalah dengan hal itu. Aku juga akan jadi sangat posesif terhadapmu. Aku tidak keberatan, aku bahkan lebih posesif darimu. Satria menggendikkan bahu. Lalu mereka berdua tertawa. Satria meraih pinggang ramping Sofia, membuat perempuan itu naik ke pangkuannya. Bolehkan aku meminta hakku hari ini? Dia meraih bibir tipis Sofia, lalu memagutnya dengan lembut. Ini masih pagi. Melirik jam yang melingkar di pergelangan tangan Satria, yang menunjukkan pukul 10 pagi. Pria itu tersenyum, sebentar lagi kamu pulang ke Bandung.
Ucapnya, kembali mencumbui Sofia, menarik lepas blazer dari tubuh perempuan itu. Tapi ini di kantor, tangan Sofia merayap di pundaknya, bergerak ke belakang kepala Satria. Aku tidak peduli, Satria dengan suara rendah. Dan napasnya yang mulai menderu. Lalu Rangan menggema di ruang tidur kantor milik Satria, sebagai tanda dua manusia yang dimabuk cinta tengah menyatukan diri. Menikmati hasrat yang terus menggebu-gebu, berusaha menggapai pelepasan yang kian menyeruak seiring desahan napas yang menderu-deru. Hingga setelah beberapa lama, suara lolongan tertahan dan geraman terdengar bersamaan. Lalu hening. Arfan menerobos pintu ruang kerja atasannya untuk memberitahukan ada rapat dadakan yang harus dilakukan. Namun pria itu terbengong ketika tak mendapati siapapun di ruangan itu. Hanya ada blazer milik Sofia yang tersampir di ujung sofa, juga sepasang flat shoes hitam yang tergeletak terpisah di lantai. Pria itu tertegun menatap sekeliling ruangan. Sementara pintu ruang pribadi atasannya tertutup rapat. Arfan menarik napas dalam-dalam. Lalu menggelengkan kepala, astaga, ini di kantor. Gumamnya, pelan. Kemudian pria itu memutuskan untuk keluar, memundurkan jadwal rapat hingga 2 jam ke depan. Kalau begini terus, aku benar-benar harus segera menemui Mita. Ini sulit sekali ya Tuhan. Gerutunya dalam hati. Sofia menatap layar ponsel miliknya yang sudah dia pegang selama 1 jam ini. Dia kembali meringkuk di atas tempat tidur setelah mengantar Dikta ke sekolah tadi pagi. Menanti suaminya yang semalam berjanji akan menelponnya. Terdengar pintu diketuk dari luar. Masuk. Sofia setengah berteriak. Kepala seorang perempuan parubaya menyembul dari celah pintu yang dibuka sedikit. Ibu butuh sesuatu. Katanya, yang kini bekerja sebagai pengurus rumah 2 tingkat tersebut sejak 2 minggu yang lalu. Sofia menggeleng. Ini sudah ketiga kalinya perempuan itu mengetuk pintu kamarnya dan melakukan hal yang sama. Lalu perempuan itu menutup pintu. Sofia mendengus, hari-harinya terasa membosankan. Dia tak dapat melakukan kegiatan apapun. Semua pekerjaan rumah yang biasanya dia kerjakan kini sudah ditangani pekerja yang dikirim Satria 2 minggu yang lalu. Papi. Sebuah pesan dia kirim ke nomor suaminya. Tidak ada batasan. Sayang. Dia mengirim pesan lagi. Satria masih tak membalas. Diliriknya jam digital di atas nakas yang menunjukkan pukul 10 siang. Dia pasti masih rapat, atau ada pekerjaan lain. Ah. Aku sudah tahu itu, tapi kenapa rasanya ini sungguh membuat frustasi? Gerutunya dalam hati. Lalu dilemparkannya benda pipi berukuran 6 inci tersebut ke atas bantal. Sengaja agak jauh dari jangkauannya agar tidak membuatnya ingin menghubungi suaminya lagi. Pria itu pasti sangat sibuk sekarang. Ada beberapa tempat yang dalam proses penyelesaian, juga beberapa hotel yang siap dibuka dalam waktu dekat ini. Pasti membutuhkan perhatian lebih agar semuanya berjalan sempurna seperti biasa. Pria itu memang perfeksionis dalam menangani masalah pekerjaan. Dia tidak akan membiarkan hal sekecil apapun merusak segala yang telah direncanakannya. Ting! Bunyi notifikasi pada ponsel Sofia. Perempuan itu segera meraihnya untuk melihat pesan yang masuk. Sayang, aku masih rapat. 10 menit lagi. Aku akan segera menelpon begitu semuanya selesai. Oke. Pesan yang dikirim suaminya, membuat Sofia tersenyum sumringah. Baiklah, aku akan menunggu. Sofia membalas, kemudian dia meletakkan kembali ponselnya ke atas bantal. Lalu duduk dengan tenang seperti seorang anak yang dijanjikan sesuatu oleh orang tuanya. Dan tepat 10 menit kemudian ponsel Sofia berdering. Sebuah panggilan video masuk dari suaminya. Hatinya senang bukan kepalang, perempuan itu segera menjawab panggilan. Hei, sapanya saat wajah yang dia rindukan terpampang di layar. Satria tersenyum lebar, sama-sama merasa senang saat menatap wajah tirus di layar ponselnya. Apa aku mengganggu? Sofia memulai pembicaraan. Tidak. Aku sudah selesai. Satria menjawab. Terlihat dia sedang berjalan memasuki ruang kerjanya. Kamu sedang apa? Tanyanya. Aku. Tidak sedang apa-apa. Aku bosan. Sofia mengerucutkan bibirnya. Dia menjatuhkan kepalanya ke atas bantal. Satria tersenyum lagi.
Mereka tidak membiarkan aku mengerjakan apapun. Bu Lili bahkan setiap waktu bertanya apa aku menginginkan sesuatu. Dan itu selalu membuatku sebal, kamu tahu. Aku tidak terbiasa. Keluhnya. Satria tergelak, nanti kamu akan terbiasa. Sayang. Sofia mengangguk, seolah Satria tidak berada di sana. Iya. Kamu sedang mengerjakan sesuatu? Tanyanya, saat melihat suaminya meletakkan ponsel pada satu benda, lalu dia menyalakan laptop. Apa aku mengganggu? Tidak. Hanya sedang melihat sesuatu. Perkembangan persiapan hotel yang akan kita buka beberapa hari lagi. Sofia mengangguk-angguk, mulutnya membulat membentuk huruf O. Sayang. Sofia memanggil lagi. Satria bergumam, matanya beralih pada laptop di depannya, seperti sedang mengerjakan sesuatu. Sayang. Sofia kembali memanggil. Iya. Perhatiannya masih tertuju pada layar. Aku rindu. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Membuat Satria yang berada di seberang menghentikan kegiatannya, melirik lalu tersenyum. Aku juga merindukanmu. Jawab Satria, mendekatkan wajahnya ke layar. Ada lagi? Katanya. Sofia menggeleng, tidak, hanya ingin mengatakan itu. Lalu terkekeh. Kata-katamu membuat aku ingin pulang ke sana. Satria setelah terdiam cukup lama. Maka pulanglah, aku tidak keberatan. Sofia tergelak. Entah mengapa dia merasa ingin memancing suaminya. Andai dari sini ke tempatmu hanya sejauh 2 kilometer, pasti aku akan segera melesat sekarang juga. Katanya, menanggapi ocehan istrinya. Terus kenapa tidak? Kamu kan Satria Nikolai Mahardika, segalanya bisa kamu lakukan. Sofia kembali memancing. Satria menjengit, tatapannya mulai serius sekarang. Apa kamu menginginkan sesuatu? Tanyanya, terlihat dia meraih ponsel, lalu menyandarkan punggungnya pada kursi. Sofia menggeleng, aku hanya rindu. Jawabnya, yang berguling membenahi posisi kepalanya di atas bantal. Dan ingin bertemu denganmu. Ucapnya, lalu tersenyum. Satria tergelak. Apa kamu sedang memintaku untuk datang? Tidak. Aku hanya sedang mengungkapkan perasaanku. Akhir-akhir ini aku sering sangat merindukanmu. Jawabnya, tiba-tiba dia merasa sedih. Matanya berkaca-kaca. Sofia terdiam mengulum bibirnya kuat-kuat. Dia menyeka sudut matanya yang terasa basah dengan ujung telunjuknya. Satria terkekeh. Jangan menangis, nanti aku jadi sedih juga. Aku tidak menangis, aku kelilipan. Perempuan itu mengelak, memalingkan wajahnya ke arah lain. Satria tergelak, hatinya juga berdenyut merasakan rindu. 2 minggu ini terasa sangat lama dan menyiksa. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya, bahkan di akhir pekan dia tidak berhenti bekerja yang membuat dirinya tak bisa pulang ke Bandung. Kamu mau aku datang hari ini? Satria kembali berbicara setelah terdiam cukup lama. Tidak, Sofia menggeleng pelan, meski hatinya berkata iya. Dia ingin suaminya pulang kepadanya hari itu juga. Kamu banyak pekerjaan. Katanya. Bagaimana jika aku ternyata bisa pulang hari ini? Satria mengubah posisi duduknya. Satu ide muncul di kepalanya. Tidak mungkin. Pekerjaanmu banyak sekali, bukan? Sofia menggeleng. Bagaimana jika aku bisa? Satria mengulang pertanyaannya. Coba saja. Aku akan memberikan hadiah kalau kamu bisa pulang sore ini. Dia menantang. Hadiah? Sebelah alis Satria terangkat ke atas. Sofia mengangguk sambil tersenyum. Hadiah apa? Sofia mengulum bibirnya, rahasia. Katanya, lalu tergelak. Kedua pipinya terlihat merona. Ah, sial. Aku malah menantangnya untuk pulang. Lalu apa yang akan aku lakukan jika nanti dia benar-benar datang? Dia kan kadang nekat. Batinnya. Baiklah, karena kamu menjanjikan hadiah, maka aku akan pulang sore ini. Kembali merebahkan punggungnya di sandaran kursi. Jangan memaksakan diri, kalau kamu tidak bisa pulang, tidak apa-apa. Tidak. Aku mau hadiahku nanti. Tunggu saja, aku pasti pulang. Ya baiklah. Sofia tergelak.
Aku harus kembali bekerja, kita lanjutkan nanti sore, ya? Satria mengakhiri percakapan. Oh, oke. Sofia mengangguk, lalu melambaikan tangan dan setelah itu panggilan diakhiri. Perempuan itu kembali merebahkan kepalanya di atas bantal. Laju tertawa sambil menepuk kepalanya berkali-kali. Ayo kita lihat, apakah kamu akan pulang hari ini atau tidak? Aku ingin tahu. Sofia tertegun. Mengapa aku malah menantangnya untuk pulang? Dia kan banyak pekerjaan, perempuan itu tertawa sendiri. Tapi aku juga memang ingin dia pulang. Bukankah manis jika tiba-tiba saja dia datang dan berdiri di depan pintu, padahal aku tahu pekerjaannya begitu banyak? Sofia tergelak. Mengapa otakku mendadak menjadi miring begini jika memikirkan dia? Lagi-lagi menepuk kepalanya. Sofia lalu berguling-guling di atas kasur, baru memikirkannya sudah membuat dia terkikik. Bagaimana pria itu akan berusaha dengan sangat keras untuk menyelesaikan pekerjaannya hari itu?